Waktu kemarin sama Alma itu kita sok-sok bikin yel-yel gitu. Lol. Gimana tuh? Lol. Lol. Hahaha. Oh gitu. Tapi kayaknya nggak berhasil sih. Lol. Gagal. Ha ha. Iya kan? Iya. Gitu aja gak semangat kan? Coba lu menciptakan sendiri Maira. Lu ada kepikiran apa? Ntar lu share ke kita ya. Ntar kita bikin yel-yel baru ya. Khusus ada edisi Maira nih hari ini. Apa kabar Maira? Baik Nil. Luar biasa. Seneng banget ada senior kita ini dulu menjabat sebagai menteri apa dulu ya? Wih, Doi senior banget, megang banget di LOL. Jadi kalau misalnya buat yang belum tahu, LOL itu adalah satu ajang buat khusus komika perempuan untuk naik panggung open mic sih. Open mic di Markas Comika. Dan itu setiap hari Rabu jam 8 malam. Mungkin ganti-gantian ya jadwalnya bareng sama Comedy Jam ya. Jadi dalam sebulan tuh ada 2 kali. Nah, untuk kalau pengen tahu jadwalnya kapan, mendingan punya app-nya deh, Comika Event. Iya enggak sih? Bener. Gampang banget, cuman daftar gitu terus ntar ada info-info, ada acara apa aja di panggung ini. Dan ya gitu deh, kalau lo pengen stand up, lo naik aja cobain karena memang bener-bener open mic tuh kayak lo nyobain materi-materi lo. Ya kan? Dan kalau lo nonton ya jadi penonton. Kenapa? Ada yang mau diomongin apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal. Ada apa nih? Paling nggak kalau memang belum pernah, coba tonton dulu deh. Karena emak juga dulu awalnya dari penonton. Oh gitu, boleh dong kita sharing sedikit di sini. Iya. Dulu tuh kayak tahun berapa tuh? 1871. No, belum ada zaman Firaun, belum ada open mic. Tahun berapa tuh? Jadi November 2015 itu. Waktu itu hujan nggak? Agak mendung dikit ya. Jadi angin sepoi-sepoi. Jadi emak tuh dateng nonton di acara open mic-nya Jakarta Pusat, stand up Jakarta Pusat. Di mana tuh? Waktu itu kayaknya kafe kecil di gitu ya? Matraman deh kalau nggak salah. Matraman. Waris Pasta di Waris Pasta. 2015. Di sana. Jadi emak waktu itu jadi penonton, datang sama suami waktu itu, terus ditawarin tuh waktu itu yang jadi MC-nya tuh Gaung, dia yang jadi MC, terus ditawarin siapa yang mau coba ke atas panggung, terus emak langsung cobain terus penonton ketawa, nggak tahu ketawa kesian kali ya. Terus tapi lumayan loh. Lumayan loh. Ketawa kasihan tuh lumayan banget. Terus akhirnya emak jadi nagih tuh gitu. Jadi hampir setiap minggu tuh pasti emak sempetin datang sampai akhirnya emak gabung ke Jakarta Pusat gitu. Lucu banget. Itu gara-gara apa kok tiba-tiba kepikiran ngedate sama suami ke Sebenarnya ketertarikan udah lama ya. Lihatnya waktu itu di acara Metro TV tuh, waktu itu kan stand up kan kebanyakan di Metro TV kan yang ininya. Ketertarikan udah lama, terus cari-cari waktu itu ada katanya di Kuningan, di Pasar Seni Kuningan situ ya. Terus Pasar Festival ya? Iya, Pasar Festival, Plaza Festival, ya Pasfest lah dulu ya. kayaknya belum ada deh Pasar. Pasar Seni Ancol deh. Oh Ancol ya kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Terus. Iya, katanya ada tuh di situ, tapi cari-cari ternyata udah nggak ini lagi, nggak aktif lagi gitu awal-awalnya sih. Tapi jadi, emang ada hasrat ingin cerita-cerita. Emang pengen manggung lo ya. Ya kan? Mungkin sebagai anak tengah ya. Anak Maira. tengah, benar, anak nomor 2, emak jadi anak ini nomor 2. Ada fenomena khusus nih. Kalau nggak salah kemarin Alma juga anak tengah ya. Anak tengah. Di sini di dalam studio ini juga ada nih anak tengah nih, namanya Dita nih. Dia bilang pas waktu Alma bilang anak tengah tuh gini-gini, terus Dita tuh yang iya banget gitu ya. Apa bener. sih pada derita anak tengah tuh yang gua nggak bakal relate sih gitu. Apa tuh derita yang pasti anak kurang kasih sayang. Derita anak tengah itu pastinya kurang kasih sayang. Rafli anak keberapa nih? Di sini ada anak pertama. Kita anak pertama apa gitu? Pengorbanan sih adanya. Adik lo berapa adik lo? 1 cowok juga. Cewek. Wah, lebih pengorbanan kayaknya hidupnya ya. Pengorbanan sih. Benar. Lo nggak ada ngerasa pengorbanan gitu ke adik? Gitu Maira? Iya pastilah. Tapi enggak apa ya? Nggak sepengorbanan anak pertama gitu kali ya. Anak pertama kayaknya nggak ada yang dikorbanin dia. Nah apa gitu yang tuh, dikorbanin? anak tengah tuh selalu gitu. Perhatian Anak tengah tuh tercurah kayak sama dia. Terus keluarga
nggak usah keluarga inti, keluarga besar itu juga pasti menyambut kehadiran dia dengan sukacita ke muka bumi. Wah, ya kan, Gitu anak ya. pertama, welcome banget gitu kan. Terus mungkin karena anak pertamanya juga anak cowok kali ya, apa gimana? Itu ada pengaruhnya nggak menurut lo? Kayaknya ada deh kalau di suku-suku tertentu ya, Heeh. kayaknya gitu. Oh gitu. Gue sampai bilang kayak untung lu cewek. Tadi kan kita ngobrol ya, untung lu cewek. Kalau enggak tuh sampai ke celana dalam segala udah lungsuran semua kali ya. Iya. Udah nggak dianggap. Terus tadi ya Allah sedih banget. Nggak pernah ngerayain ulang tahun. Iya. Nangis sih Anak kedua dari 3 bersaudara, Gue jadi langsung membayangkan drakor itu tau gak, Reply 88. Iya kan gitu kan ya. Nggak pernah ulang tahun. nggak pernah ulang tahun, nggak pernah diadakan ulang tahun ya, nggak pernah dibeliin sepeda juga. Nggak pernah naik sepeda. Oh. Sekalinya naik sepeda pahanya robek. Drama banget. Pahanya robek gimana? Boleh cerita sedikit gak ini? jadi Gue tadi sampai mikir ini nggak ada lucunya nih, sedih banget hidupnya. Terus gimana Mbak? Jadi ceritanya emak itu pakai sepeda trail kakak emak yang tinggi. Jadi kan sedangkan emak tubuhnya masih, badannya agak pendek. Jadi kalau mau mau naik harus mancal ke tempat yang tinggi baru duduk di sadel sepeda. Terus kalau mau turun juga gitu, harus cari ada pancalan tinggi, turun, baru turun gitu Sempet tuh, kan. Pas ceritanya emak lagi goes-goes agak turunan tuh, kan makin kenceng tuh. Mak panik, mak bukannya turun ke samping, jatuhin ke samping, mak jatuhin badan ke depan. Ada batangannya, nikmat banget gajrut itu. Batangan sepedanya. Iya. Emang apa sih, ada yang ada yang gimana sih posisinya, ada yang maju gitu atau gimana sih? Jadi Sepeda cowok kan sepeda ya. cowok, karena sepeda cowok Ada kan ada batang. batangannya ke depan. Kalau cewek kan biasanya dia bentuk V tuh, dia nggak ada ngerti ini, nggak juga ada tuh, gua batangan pernah. ke stangnya. Ya, jadi emak menghantam itu, robek lah, Terus itu sampai berdarah-darah. Waktu itu belum ada listrik. Wah, di daerah mana tuh? Lebak Bulus. Ya. Lebak Bulus gak ada listrik. Iya, belum Mantap. ada. Baru ada listrik sejak ada Pak Anies, ya kagak ya? Enggak sih. Lu lebay sih kalau gitu, lebay sih. Oh gitu. Iya. Terus kayak terus gitu. terus. Jadi gimana nggak ada listrik? Maksudnya Iya, gimana? terus- Emang kejadiannya malam. Kejadiannya mau maghrib. Emang anak-anak nakal. Iya. Maghrib malah naik sepeda. Tuh. Ya, terus akhirnya mah digendong, ditaruh di tempat tidur. Terus bapak emak pakai petromak gitu, dilihat selangkangannya emak berdarah. Terus ada emak nih kurang ajar yang kecil nih. Dia ngomong gini nih, Mbak Santi ngelahirin. Emang anak kecil ya? Itu kelas berapa tuh, Mak? Kelas Beda 3 tahun sama emak. Emak kelas 2 SD, berarti adik emak Ya, TK itu gitu ya 5 tahun. 5 tahun. Terus dibawa ke rumah sakit dong. Dibawa ke rumah sakit, jadi 2 minggu diopname. Dijahit. Dijahit Taruh- pakai kateter. Pakai kateter, sedih banget ya Allah. Enggak, tadi namanya kenapa Santi jadi Ira? Jadi panggilan di rumah itu Santi, panggilan sekolah Ira. Karena Nggak ngerti nama, ya, nama panjangnya siapa emang? Ira Santi. Dari Minjem nama namanya. aja, emak itu 2 nama yang dipaksakan tidak ada makna. Kesian ya, sedih ya. Anak nomor 1 itu ada maknanya. Oh iya. Iya, lengkap. beneran. Ada Iya. apa tuh artinya tuh? Pemimpin yang sentosa, Imam Santoso. Anak nomor 3 itu ada maknanya juga. Giliran emak kagak ada. Cowok, terus ade teh, si ade Cewek. si bontot. Yang bontot cewek. Artinya apa si ade? Mayang Sari, bunga kelapa. Gua Bunga kirain kelapa yang bis. Sari, bunga kelapa. Bunga kelapa. Oke. Kenapa bunga kelapa ya? Gak tahu, mungkin indah kali ya. Oh gitu. Terus ini Ira Santi. Gak ada artinya. Enggak ada. Kalau lo punya tahu maknanya Ira Santi, tolong ya nanti ditulis di komen. Komen ya. Gitu. Tapi sebenarnya ada kisah ironis sih di nama Ira Santi, Gimana khususnya nama Santinya ya. Jadi emak tuh baru dapat bocoran dari ibu emak kalau nama Santi itu adalah nama perempuan yang ngejar-ngejar bapak emak. Apa maksudnya bapak emak coba? Nama perempuan yang dia tolak kok diabadikan ke anaknya. Oh my god.
Oh my god. Oh jadi itu idenya bapak. Nama itu idenya bapak gitu. Emak nggak ngerti ide ya pastilah kan Ya pasti biasa gitu rembukan, ya. Lo yang hamil gue yang kasih nama deh iya, gitu kan. bener. Oh my god. Santi. Oh Jadi my lu God. udah ngerti kan kenapa emak nggak dirayain ulang tahun, kenapa nggak dibeliin sepeda sama ibu emak? Karena ngelihat emak tuh serasa Iya ngelihat si Santi nih, kurang Santi nih, ajar gitu. Iya iya. Iya. Dan itu membuat lo jadi kayak ada apa ya? Ingin mengaktualisasikan diri, membuktikan bahwa enggak, gue nggak kayak gini, gue orangnya gini-gini, dan lo itu mungkin tersampaikan dengan panggung stand up nggak sih menurut lo? Iya benar, panggung stand up. Pertama kali lo stand up itu kayak gimana tuh? Apa yang lo omongin? Udah rencanain dari rumah nggak atau gimana gimananya? Waktu yang pertama kali enggak sih, serba spontan aja. Serba spontan. Terus cerita aja apa tuh yang pertama kali terasa tuh? Masih ingat nggak? Yang pasti panas dingin ya, keringetan ya, takut lah, deg-degan banget kan pasti. Happy nggak tapi? Endingnya happy. Bisa diceritain kayak gitu. Lo kepikiran gak sih idealnya nih, kan udah berkembang berapa tahun tuh? 5 tahun, 7 tahun, berapa 8 tahun? 7 tahun. 7 tahun ya. Idealnya kalau seandainya boleh berandai-andai gitu, pengennya tuh dapat panggung yang kayak gimana sih? Pengennya sih dapat panggung yang di satu ruangan gitu, yang penontonnya datang memang khusus untuk menikmati stand up ya, enggak di enggak sambil makan ya. Karena kan kalau di kafe-kafe biasanya mereka datang memang untuk makan, ada stand up jadi sambil makan dia nikmati stand up, kadang enggak fokus juga kan. Pengennya tuh memang penonton datang bayar tiket khusus untuk nonton gitu. Lu udah ada bayangan gak di mana gitu, di panggung apakah Usmar Ismail apa? Nah itu juga mungkin ya. Apa? Mungkin apa? Iya itu juga impian Oh, lu gitu pengen? di teater situ ya. Oh pengennya di apa tim? Di tim. Oh pengennya di tim. Gitu. Terus berapa orang tuh kira-kira yang nonton? Ya nggak banyak lah. Nggak usah 1 juta. 20 orang, 100 orang. Jangan 20 orang enggak, atuh. enggak ya. 1000 orang lah ya. 100 orang aja udah bagus banget ya. Oh gitu. Oh itu udah happy ya 100 Udah orang ya? happy banget. Terus kayak gimana suasananya? Nggak bisa di tim, nggak bisa teater tim dong. Tim kan kapasitas berapa sih? 200. 200. Teater kecil 200 250. Ya intinya mereka memang datang untuk menikmati atau untuk tahu gitu ya, kayak apa sih Mbak Ira nih stand up-nya Untuk Ira, gitu. datang untuk Ira, bukan untuk yang lain-lain kan. Bener. Pengen tahu gayanya nonton keresahan seorang ibu-ibu tuh gimana gitu. Aduh pengen banget deh cita-citanya. Bener sih. Lo kayak pengen ini gak sih kayak apa ya? Menyaring penontonnya tuh kayak modelannya gimana sih, umurnya apa kayak apa, ada kebayang nggak? Yang pasti udah 17 tahun ke atas ya, yang pasti. Tapi kan beda banget, anak 17 tahun nggak bakal ngerti ngelahirin. Benar. Nggak akan relate. Ada nggak kepengen penontonnya emang ibu-ibu semua atau ibu-ibu dan bapak-bapak atau majelis taklim gitu ya. beneran? Beneran mau kayak gitu bisa tahu? Bisa. Tahu. Tapi jangan salah loh, kalau sama ibu-ibu di heckling terus. Ibu-ibu kan yang spontannya kan begitu, ntar disaut-sautin mulu. Jadi emang penonton yang harus ngerti stand up ya? Atau emang ini apa lu termasuk orang yang gimana sih kalau di heckle sama orang dijawab lagi nggak sama Maira? Pastilah, tapi dijawab tidak Apa dengan dicuekin? Dijawab tidak dengan emosi ya. Ya kan pintar-pintarnya kita. Oh gitu. Menarik sekali nih. Nanti abis ini mungkin kayaknya di episode berikutnya kita akan bahas pengalaman roasting penonton kali ya. Kan ada tuh sekarang konsepnya sekarang di Markas Komika, apa tuh yang namanya crowd work ya? Apa sih? Tackle Hackle. Itu Mah kayak juga pengen banget tuh. Kayaknya ikut aja sih. Kayaknya komika-komika ngetop deh yang pada ngikut. Tapi ikut aja kan, abis itu mereka juga pasti akan sibuk sendiri. Abis itu pasti episode berikutnya mestinya ikut aja Maira. Nonton dulu kali ya, kita lihat dulu ya. Ya, tapi episode abis ini ya kita akan bahas soal crowd work. Benar, crowd work. Bye bye.